Kawan-kawan, lantangkan suara kalian, kepalkan tangan kiri kalian ke atas, dan nyatakan perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang terjadi di masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Kalian udah tahu kan kok bisa ya ada mahasiswa berani banget bikin ucapan selamat kepada presiden tapi kurang sopan nih. Baru-baru ini seperti yang kalian sudah tahu, BEM Visip UNER membuat karangan bunga ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden dengan bahasa yang kurang sopan. Bahkan saya aja nggak bisa dan nggak tega untuk mengulang kata-kata tersebut di konten ini. Hingga akhirnya buntut dari karangan bunga tersebut, BEM Visip dibekukan oleh dekanat. Walaupun kabar terbaru katanya dicabut guys pembekuannya. Karena kalau saya lihat ya kritikan yang dilakukan oleh BEM Visip UNER ini bukan hanya tidak sopan, tapi momennya sangat-sangat tidak pas. Karena seperti yang kita ketahui ya, Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang terbaru, elektabilitas beliau itu lagi tinggi-tingginya. Masyarakat lagi sangat cinta kepada beliau. Karena dari sikap Prabowo yang sangat tegas, profesional, dan juga bahkan yang terbaru ini ya, Prabowo menggunakan dana pribadi untuk retreat pembekalan menteri di Magelang. Jadi ya bisa dibilang mayoritas masyarakat itu lagi cinta-cintanya kepada Prabowo. Harusnya kalau mau mengkritik keras seperti itu, harus tahu strategi. Misalnya nih, ketika kedepannya Prabowo dan Gibran melakukan kesalahan baru kritik masuk. Tapi saya yakin ya sebenarnya Pak Prabowo itu dikritik nggak masalah. Karena saya pikir Pak Prabowo itu juga nggak sekeras seperti Pak Soeharto. Tapi yang harus juga diingat adalah bahwasanya Pak Prabowo juga nggak selembut Pak Jokowi. Apalagi sampai bawa-bawa nama Mulyono dengan kata-kata kasar di bawahnya. Ini keterlaluan sih. Tapi walaupun begitu ya tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK pembuatan dari pengurusan BEM Visip UNER. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Pak Dupa dan teman-teman bahwa concern kami ini tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. BEM Visip UNER dibekukan dekanat gara-gara ucapan satirnya untuk Prabowo Gibran lewat karangan bunga. Alasannya karena narasi dalam karangan bunga dianggap nggak sesuai etik kampus dan dipasang tanpa izin. Ya, Presiden BEM Visip juga buka suara. Dia bilang mereka bakal tetap lanjut berjuang meski aktivitas organisasi dibekukan. Nah, di sisi lain banyak suara. Katanya BEM ini dianggap memang terlalu ceroboh dalam menyampaikan kritik. Apalagi situasi politik saat ini yang lagi sensitif banget. Dan langkah ini malah bisa bikin mereka terlihat kurang bijak dalam menilai timing dan cara menyampaikan pendapatnya. Ada banyak cara menyuarakan aspirasi tanpa melanggar aturan kampus. Banyak netizen, masyarakat yang menyuarakan tentang ini juga. Ya teman-teman, kabarnya pihak kampus bakal ketemu BEM Visip ini buat membahas masalah ini. Ya semoga aja solusi terbaik dan bisa jadi pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan aspirasi. Menurut kalian gimana sih teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Oke, jadi karangan bunga kemarin itu memang adalah salah satu bentuk ekspresi kekecewaan dari teman-teman BEM Visip UNER yang diwujudkan dalam satu karya karangan bunga. Dan ini juga tidak ada kata kemudian menyesal, kita nggak hanya nggak tiba-tiba mengeluarkan itu, tapi sebelum-sebelumnya kita juga punya berbagai karya dan kajian yang akhirnya ini adalah satu puncak kekesalannya seperti itu, berhubungan dengan momentum berhubungan dengan momentum pelantikan presiden seperti itu. Kemudian terkait kebebasan berpendapat, sebetulnya kami senang ya akhirnya itu bisa menggelombang, narasinya menggelombang nasional, karena teman-teman akhirnya harus aware bahwasanya kebebasan berpendapat di lingkup akademik itu memang harus tetap terjaga dan harus dikawal lah seperti itu. Ketika konteksnya itu adalah pemberangusan ruang kebebasan berpendapat di ruang kampus, kita akan tetap ngawal dan kita akan menjadi garda terdepan bersama teman-teman yang lainnya untuk mengawal isu ini, dan tidak ada yang bisa untuk akhirnya memberangus ruang kebebasan berpendapat di lingkup akademik. Teman-teman mahasiswa jangan takut, ini bukan presiden buruk, tapi ini akhirnya untuk menjadi pengalaman kepada teman-teman bahwasanya teman-teman tidak boleh takut dengan adanya ancaman apapun itu ketika menyuarakan, karena hak kita
sepatutnya sudah tertuang dalam konstitusi seperti itu. Saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Wah, ini sih parah banget nih guys. Siapa di sini yang mulai nyesel milih Pak Prabowo? Kalian lihat nih, BEM Visip UNR dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol, ya si paling kritis dan juga biasanya dibikin sama mahasiswa abadi tuh. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita, mereka bilang jenderal bengis, pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten kok ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian dibekukan, aku cuma mau bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung nggak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan UNR aja, malu aku liatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik for break, nggak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah abis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian. Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisinya rendah, mahasiswa abadi, nongkrong sini, nongkrong sono. Nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, kalian salahkan lagi pemerintah. Setuju nggak kalian kritik yang nggak beretika kayak gini harus diberhentikan sekarang? Atau perusahaan-perusahaan blacklist tuh kampus-kampus yang nggak ada etikanya mahasiswanya. BEM Visip UNAIR dibekukan buntut dari karangan bunga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini aku berpendapat kalau mau berpendapat tuh bebas, mengkritik itu bebas. Cuman di sini jatuhnya bukan berpendapat ataupun mengkritik, jatuhnya menghina. Aku nggak mau menyalahkan siapapun, aku bukan mau membela siapapun, cuman ini ya menurutku ya penghinaan, ya kan? Dan satu lagi yang dibahas itu asik pelanggaran HAM aja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, sekarang aku tanya lah, udah berapa presiden yang lewat tuh Pak Prabowo tuh nggak pernah dinyatakan bersalah dalam pelanggaran HAM? Coba lah, mulai dari zamannya PSB itu sampai terakhir Pak Jokowi itu nggak ada yang mengadili Pak Prabowo dan menyatakan Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Jadi jangan asik itu aja yang dibilangin, pusing juga dengarnya. BEM Visip UNER tak jadi dibekukan. Pak Menteri Pendidikan Tinggi sampai turun tangan. Kamu malu nggak sih kalau misalnya ini campur tangan Pak Prabowo atau orang yang mau katakan IP-nya itu 2,3? Malu atau bangga? Turun Mbak Anies kayaknya. Nggak tahu ya. Kan entah punya malu atau enggak. 11 dari 100 ya guys. Ini prestasimu ya ibu-ibu. Masya Allah. Bapak ibumu bangga ya dengan apa yang kamu buat. Tapi kayaknya nantang. Nggak ada takut dan nggak merasa bersalah, mentang-mentang didukung oleh politisi PDIP, kemudian PDIP juga nih guys ya. Lain-lainnya. Tapi ingat, lain ya. Yang memerintahkan Pak Menteri Dikti itu siapa? Dan kami emak-emak itu akan juga tetap kritis menghadapi gengsi yang niradab kayak kalian. Semoga menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain agar bisa membedakan mana kritik, mana satir.
Demokrasi itu dibangun dengan penuh kesopanan, bukan ketidaksopanan seperti yang dilakukan orang-orang ini. Partai itu lagi, partai itu lagi. Emang ya, satu partai ini lebih baik kita hilangkan dari peta perpolitikan di Indonesia. Karena ya, partai yang satu ini selalu mendukung orang-orang yang berbuat salah. Udah jelas salah ngawur ngono ya didukung. Ayo kita baca saja, nggak usah pakai lama ya. Anggota DPR desak Unair cabut pembekuan BEM FISIP soal bunga Prabowo. Anggota Komisi 10 fraksi Partai Dinasti Indonesia Perjuangan Boni Triana meminta Dekan FISIP Universitas Airlangga mencabut pembekuan BEM buntut membuat karangan bunga selamat bernada satir atas pelantikan Prabowo Gibran. Janyo Partai Dinasti ini ngawur ini malah didukung loh. Yo saya minta Dekan FISIP Unair mencabut pembekuan itu, kata Boni kepada CNN. Janyo ngawur tenan iki wes beneran Cen, kita tenggelamkan di Pilkada 2024 ini. Ia meminta Dekan FISIP Unair memberikan ruang seluas-luasnya terhadap mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini itu bukan aspirasi, tapi sudah masuk dalam tindakan pelecehan, penggunaan. Ngene dadi wakil rakyat, kowe iki wakil partai, orang mengatasnamakan suara rakyat. Dong ora iki Komisi 10 iki. Boni mempertanyakan keputusan Dekan FISIP Unair yang membekuan BEM tersebut. Ia juga menyayangkan sikap Dekan FISIP Unair yang dinilai reaksioner terhadap aspirasi mahasiswa. Ini bukan aspirasi dong pora, ini kok jadi wakil rakyat, wakil seko sing pembuat pesanan. Yora ngene iki aku jadi Pak Presiden Prabowo tak cuwopot wong iki. Orang mengaspirasi saka suara rakyat kowe iki. Yo ngono wis jelas-jelas ketua BEM iku yo wis ngerusak kuwi. Ngono nek dibiarkan kono tunggale bibit-bibit sing neh kita hilangkan saja. Partai dinasti ini di Pilkada coret seluruh Indonesia dan selamanya. Kok dibekukan, kenapa nggak dilenyapkan sekalian? Boro-boro dilenyapkan, hari ini aja pembukuannya sudah dicabut no. Kalian tahu kan kasus yang kemarin itu kita bahas, BEM FISIP UNR yang dibekukan karena menghina kepala negara kita. Hari ini pembukuannya dicabut guys, tapi ada yang ganjel nih. Nah yang ngeganjel itu nih, lucu banget lagi. Wakil Ketua DPR Jatim desak cabut pembekuan BEM FISIP UNR. Waduh, harusnya bersembunyi dulu, jangan keluar begini. Nah ini dia nih, Wakil Ketua DPRD Jatim berkata cabut pembukuan BEM UNR hargai suara mahasiswa. Lucu banget. Apakah ini suara mahasiswa yang dimaksud Bapak? Apakah ini mencerminkan bangsa kita yang nggak beretika seperti ini? Bukannya kalian yang teriak-teriak etik politik, etik, endasmu tuh etik. Yang jelas-jelas nggak beretika seperti ini kita pelihara, begitu. Nah sekarang terbuka nggak pikiran kalian? Intinya kita jangan mau terprovokasi ya guys ya. Intinya kalau ada mahasiswa demo ya terus ada yang diuntungkan, biasanya itu ada dorongannya. Tapi kalau benar-benar untuk rakyat, aku pendukung, nggak diuntungkan pihak siapa gitu kan. Yang penting kita beretika lah ya dek. BEM FISIP UNR ya, seperti itukah pendidikan kalian? Kali ini kayaknya gue bakal agak emosi dan sedikit lebih tegas daripada konten-konten yang sebelumnya ya. Gue lumayan emosi dan mungkin konten ini agak sedikit lebih panjang, but gue harap please kalian nonton sampai habis. Rame banget di kolom komentar gue, kalian-kalian tuh banyak banget yang minta gue buat konten tentang BEM FISIP UNR ini. Ntar gue dikata nimbrung lagi, nimbrung mulu. Terserah lah, konten gue emang konten-konten gibah-gibah kayak gini. Kalau kalian gak suka tinggal scroll aja, skip, gak usah ditonton. Pertama gue mau nanya, ketua BEM-nya itu siapa ya? Kok bisa ada karangan bunga segede gitu beserta wajahnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Please, alma maternya tuh Unair loh, Universitas Airlangga loh. Kenapa akhlaknya kayak kampuang begitu? Tolonglah kalau mau demokrasi, itu demokrasi yang baik, yang merepresentasikan Airlangga itu sendiri gitu loh. Jangan malah kayak dari anak anta berantah begitu. Pada tahu nggak sih kalau presiden dan wakil presiden itu bisa dibilang simbol sebuah negara gitu. Terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat ini tuh bisa disebut sebagai simbol negara gitu, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden RI. Dan mereka ini tahu nggak sih kalau sebenarnya negara Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial. Lu pada belajar PPKN nggak sih? Apa buku kita beda, lain gitu?
Gua kasih tahu deh ya, negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Indonesia itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Itu menurut UUD 1945 loh, bukan menurut gue. Mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia ya berhak kok untuk mengutarakan pendapat, berhak kok untuk mengutarakan seluruh aspirasi mereka sebagai rakyat, karena kita juga punya kebebasan berbicara atau freedom of speech gitu. Tapi bentuknya harus demokrasi, kritik, saran, dan solusi gitu loh. Bukan mencemooh pemerintah, bukan mencemooh pemimpin negara atau aparatur negara. Gue bener-bener gak ngerti ya, mereka itu mau presidennya siapa sih? Mereka tuh bakal puas kalau presidennya itu siapa? Mereka tuh bakal puas kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kok bisa sih anak yang berpendidikan gitu ya, sekolah tinggi, universitas, anak kuliahan, berpendidikan gitu, harusnya berintelektual tinggi dan berakal sehat gitu ya, tapi tutur bahasanya kok kayak gitu dalam bentuk karangan bunga lagi. Kelas UNER loh ini, Unair, ya. Gua kasih tahu ya, sekolah itu atau kuliah ya, tidak sekedar menimba ilmu, tapi juga belajar adab dan akhlak. Rakyat punya kebebasan, betul, tapi pemerintah juga punya aturan, dan etika adalah pembatasnya. Kritis boleh, kritik boleh, demo pun tidak dilarang kok sama pemerintah, tapi demo yang seperti apa dulu? Ayo dong, kalian kan berpendidikan, jangan merendahkan harga diri kalian, dan universitas yang kalian tapakkan kaki kalian itu terkena imbasnya. Sekarang lihatlah, pintar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Ketika kalian ketemu orang banyak, ketika kalian kerja, ketika kalian berbisnis, ketika kalian berkeluarga, ketika kalian berteman, etika, attitude itu nomor 1. Kecewa sih sama UNER, jujur aja gue. Padahal gue tahu mungkin bukan universitasnya yang buruk, bukan tempat pendidikannya yang buruk, tapi hanya beberapa oknum di dalamnya gitu kan. Tapi gara-gara permasalahan ini, kalian lihatlah, kalian tengoklah. Apalagi yang di bawah itu BEM FISIP Unair ya, BEM FISIP Unair. Ya otomatis nama universitasnya pun terseret dan ikutan buruk. Dikasih kebebasan berakademik, dikasih kebebasan berbicara, itu bukan untuk jadi syaiton. Padahal ya, Universitas Erlangga itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia loh. Tapi terakhir gue denger-dengar katanya nggak jadi dibekukan. Jadi gimana nih? Guys, kita kenalan nih sama siapa sih sosok pengirim karangan bunga ini. Nah, jadi sosok ini adalah Presiden BEM FISIP Unair yang seorang perempuan nih guys, yang bernama Tufahati Ulayah Bahtiar. Buntut dari pengiriman karangan bunga tersebut, saat ini Tufahati ini katanya mendapatkan ancaman, intimidasi, dan juga bully nih di media sosial. Jadi kayak ini ya, tukang bully tapi nggak mau dibully balik. Jadi sebelumnya BEM FISIP Unair menyita perhatian publik banget nih usai membuat karangan bunga presiden dan wakil presiden terpilih itu dengan kata-kata ya yang bisa dibilang tidak pantas. Dan karangan bunga tersebut juga dinilai melanggar etik nih, sehingga organisasi fakultas tersebut ini sempat dibekukan oleh dekanat. Dan lucunya, setelah mendapatkan bully dan intimidasi tersebut dari sosial media, si Tufahati ini dia melaporkan nih ke pihak kepolisian bagi siapapun yang membuli dia. Yang lucunya, dia melaporkan kasus bully, sementara dia melakukan bully gitu loh. Untuk Dede Tufahati, apa sih yang bisa kamu lakukan di usia 21 tahun? Saya sarankan masa kuliah itu dihabiskan untuk belajar yang baik demi kita mempersiapkan diri kalau memang kita benar-benar punya cita-cita untuk membangun bangsa yang lebih baik. Ini juga presiden juga baru dilantik, udah dibully, kita tidak tahu kinerja ke depannya seperti apa. Barangkali dengan presiden yang baru membuat negara kita lebih baik. Kita sebagai negara, warga negara Indonesia yang baik, alangkah lebih eloknya kita mendoakan agar siapapun presidennya akan memajukan negara kita menjadi lebih baik lagi. Apalagi Dedek Tufahati ini usianya masih muda ya, pergunakan waktu sebaik mungkin, kuliah yang sebaik mungkin, sering-sering melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang lebih bermanfaat, melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa mengasah kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Kelas presiden itu bisa nggak sih jangan kita hina gitu lah. Kalau mau kritik lah program kerjanya, kinerja, progresnya itu guys. Tapi jangan mengkritik secara personal lah gitu kan. Ini simbol negara loh guys, simbol negara. Waduh, ini rasanya gimana ya, seakan-akan kita ini tidak menerima kalau presiden kita Indonesia itu punya presiden gitulah. Ini benar-benar aneh guys. Bisa nggak sih presiden gitu, siapapun itu jangan kita hina personalnya guys, jangan kita hina
yang lain-lain daripada di luar daripada program kerjanya, progresnya. Ini Presiden Prabowo Gibran baru saja dilantik guys, langsung dapat kritik kan. Ini tujuannya apa sih? Siapa sih yang mau dia jadi Presiden Indonesia ini guys? Ya silahkan komentar saja di bawah ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.